Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Ani Fatimatuz Zahro dalam program Mutiara Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan. Untuk itu di sini kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, dilipat gandakan pahalanya, dan hati yang kering itu dilembutkan dengan cahaya keimanan. Untuk itu pada episode kali ini kita akan mengusung tuntas dengan tema yang istimewa, yaitu keutamaan bulan puasa Ramadan. Tentunya saya tidak hadir sendirian di sini. Saya ditemani oleh narasumber kita pagi hari ini, yakni seorang ASN Kementerian Agama Pasuruan dan juga beliau sebagai Majelis Ulama Indonesia di Pasuruan. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sulhan Mahmudi. Ahlan wa sahlan Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Yai? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terima kasih juga sudah berkenan di podcast hari ini. Oke, sebelum kita ke materi, apa sih makna Ramadan itu untuk umat Muslim? Jadi begini ya, memang Ramadan itu satu-satunya yang, kalau boleh dibilang satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Dibandingkan bulan yang lain, walaupun di situ ada satu ayat yang mengatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan, tapi dari keempat-empatnya pun tidak yang disebut dalam Al-Quran. Hanya ketika Ramadan itu disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada syahrul Ramadan. Jadi kalau melihat kapasitasnya ketika ia disebut di dalam Al-Quran, maka syahrul Ramadan atau bulan Ramadan yang pada hari ini kita ada di dalamnya, ini otomatis ini sangat istimewa sekali dan luar biasa. Sangat luar biasa. Gitu ya. Saya kira gitu ya. Ini apa sih keutamaan fadilah bulan Ramadan, dikatakan bulan Ramadan itu penuh ampunan? Ada apa gitu? Oh gitu ya. Jadi begini, memang tadi karena istimewanya bulan Ramadan itu, sehingga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, tapi dari sekian banyak yang Allah berikan ampunan di setiap bulannya, untuk khusus untuk Ramadan itu sampai oleh Rasulullah diberi taukid inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Artinya gitu. Menjadi memang kapasitas buat buat umatnya Muhammad. Jadi istimewa ya bulan Ramadan itu untuk umat Islam. Ditambah lagi di situ kan ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa yang luar biasa. Soalnya kita dalam 1 tahun itu diwajibkan puasa Ramadan. Kenapa? Ada apa sih Ramadan itu kok sudah diwajibkan puasa? Kemudian ada yang bilang bulan penuh ampunan gitu ya. Iya betul. Nah itu kalau yang puasa juga sama, itu kok andai kata bayangan saya kita nggak usah mikir soal hukumnya ya sekarang. Bayangan rasional saja, kalau seandainya tidak ada puasa Ramadan, saya jamin usia orang Indonesia sampai hari ini tidak lebih dari 25 tahun. Gitu. Soalnya puasa itu sendiri juga menyehatkan, sampai Rasulullah sendiri mengatakan sumu tasihu, jadi puasalah untuk biar sehat gitu ya. Kalau kita rasionalkan sekarang begini, andai kata itu ya lambung kita ini ibaratnya mesinnya sepeda motor, kemudian selama 24 jam dipakai tanpa istirahat dan tanpa jeda sama sekali, paling lama 3 tahun turun mesin, nggak sampai 3 tahun turun mesin itu. Gitu ya. Dan lambung kita sementara jauh lebih produktif daripada sepeda motor. Pagi sarapan, jam 10 nyemil, jam siang makan siang, sore masih nyemil lagi, malam mau tidur masih makan lagi. Ini kan 24 jam. Kadang habis kendaraan gitu ada nasi gitu ya, dapat langsung kita makan tanpa kita memikirkan kesehatan kita. Nah ini ada Ramadan sebagai bentuk jeda bagi kita agar supaya lambung kita juga diistirahatkan, peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita juga akan semakin maksimal. Jadi itu salah satu fadilah keutamaan Ramadan dari sisi puasa Ramadan dari sisi kesehatan. Sementara dari sisi batiniah atau kepekaan hati itu luar biasa. Sampai dalam satu riwayat di dalam sebuah kitab Suratul Nasr itu menyebutkan ketika Allah menciptakan nafsu itu kan semua makhluk ditanya, kamu siapa, saya siapa, kata Allah.
Nafsu menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu. Iya. Kemudian dimasukkan ke dalam api panas, neraka yang panas, diangkat, ditanya lagi, siapa kamu, siapa saya? Jawabnya tetap, aku ya aku, kamu ya kamu. Sampai 3 kali itu dimasukkan ke neraka lapar. Begitu sudah masuk dalam neraka lapar, nggak punya tenaga, diangkat oleh Allah, ditanya, siapa saya, siapa kamu? Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Termasuk ketika kita puasa, insya Allah ya ketaatan lebih maksimal, ya, kedekatan lebih maksimal, ketaatan lebih maksimal dan lain sebagainya dibandingkan ketika tidak berpuasa. Saya kira itu untuk yang masalah kepekaan batin. Iya, gini, kalau Ramadan itu kan kita diwajibkan puasa. Ya, betul, kemudian betul. puasa itu menahan dari lapar dan haus dan hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Betul. Bagaimana cara kita puasa kita tidak sia-sia. Jadi tidak hanya lapar, tidak hanya haus saja, tapi mendapatkan keberkahan dari puasa tersebut. Oh iya, begini. Jadi kadang-kadang memang ya sesuatu yang kecil di Ramadan itu kemudian menjadi sangat istimewa ya, karena memang untuk menjaga stabilitas pahala dan keabsahan daripada puasa kita itu sendiri. Memang kadang-kadang ada beberapa hadis yang ya unik-unik aja gitu loh ya. Kayak contoh naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa dianggap ibadah. Saking kan mau tidur aja dianggap ibadah, itu kan lucu kalau di bulan puasa. Tapi realitanya memang di sinilah usaha daripada agar supaya puasa kita betul tetap jaga, dan jangan sampai kemudian kita masuk dalam kategori kamin soimin. Kam ini lafaznya kan kamin ya. Kamin ini kalau dimaknai kan beberapa banyak, sangat banyak. Kamin soimin laisa lahu min syami jazaun ital asfi wal ju. Jadi tidak ada sangat banyak sekali orang yang berpuasa dia dapat pahala tapi hanya dapatkan lapar dan haus saja. Nah, apakah kemudian pahala itu terjaga atau ditambah? Sebenarnya bisa menjaga ada pahala itu sudah bagus. Seperti tidur tadi, tidur itu tapi ya tidak mungkin. Kadang kan orang berpikir gini, puasa 1 hari, terus tidur mulai dari pagi, terus bangun sholat saja, gimana itu? Tapi kalau niatnya bener ibadah itu, ya kan niatnya daripada saya nanti ngerasani orang, betul, kan? Betul bisa sekali, ibadah. betul. Cuma masalahnya bukan itu, masalahnya bukan niat ibadah, tapi masalahnya itu kan memang rasa-rasa. Akhirnya kemudian di dalam tanda kutip di frame bahwa puasa menjadi sebab kemalasan. Nah ini yang kurang baik. Akhirnya diarah negatif. Sebenarnya puasa itu justru harus lebih produktif, karena memang tubuh kita sendiri dibuat jauh lebih produktif dengan istirahat di lambung, dan hanya berapa jam kan? Nggak lama lah, kalau menurut saya hanya 13 jam. Dibandingkan kalau kemudian kita lihat saudara-saudara kita yang ada di luar negeri sampai 16 jam, sampai hampir 20 jam. Lama sekali. Seperti itu ya, alhamdulillah kita di Indonesia bersyukur hanya 13 jam. Dan itu selain kita sehat, kemudian kalau kita gunakan untuk aktivitas pekerjaan, produktivitas yang tetap dan stabil seperti biasanya, saya kira tidak berpengaruh. Karena begini, ini yang sering saya sampaikan. Saya kalau di mana-mana saya sampaikan ada satu hadis yang kadang-kadang orang itu muskil. Begini, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Itu kalau di orang-orang yang agak sedikit rasional itu biasanya begini, masa cuma bahagia atau senang dengan bulan Ramadan kok sudah dibebaskan dari neraka. Rasionalistis sekali, ini hadis yang luar biasa. Menurut saya luar biasa. Begini, kan ukuran bahagia itu kan ada di kesenangan. Orang senang itu kan sebenarnya enggak ada ukurannya, enggak ada harganya, enggak ada beratnya. Orang kalau sudah senang dengan sepeda motor misalnya, pagi bangun tidur dia sudah pakai sepeda motor. Terus dia senang dengan burung, ya pagi belum mandi dia sudah mandiin burung. Kalau sudah senang dengan apa, enggak ada berat. Contoh seperti yang suka touring.
Padahal kan juga sangat capek. Iya, capek ya. sekali. Ya. Itu ya mereka senang-senang aja. Sama ketika kita Ramadan. Kalau kita senang dengan Ramadan dan segala amaliyah yang ada di bulan Ramadan, maka otomatis kita tidak akan merasa berat dengan Ramadan. Oh gitu. Puasa ya tidak berat. Terus semakin semangat ya. Semakin semangat itu kan ya ibadah. Tadi sudah dikatakan kalau bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Apalagi seperti itu iya, kan gitu. Betul. Iya. Di Al-Quran juga ada yang bilang di Al-Quran itu kalau nggak salah surat Al-Qadar ya. Al-Qadar yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Lailatul Qadar itu datangnya ketika bulan Ramadan saja, bukan bulan-bulan lain? Iya, ini memang itu menunjukkan keistimewaan dari bulan Ramadan. Di antara keistimewaannya adanya perintah puasa dan juga adanya malam atau satu malam yang sangat luar biasa yaitu Lailatul Qadar. Di surat Al-Qadar itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Hunya ini adalah dhamir yang kembalinya kepada Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ketika Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar min sama'il akhir sama'id dunya. Jadi belum sampai ke Nabi, itu sudah diturunkan pas berbarengan dengan Lailatul Qadar. Dan itu tidak bisa dipastikan setiap tanggal 17. Kalau memang nuzulul Qur'annya dari Rasulullah, dari sama idunya ke Rasulullah memang tanggal 17 ya 17. Itu. Tapi terus kemudian tidak bisa dipastikan bahwa Lailatul Qadar pada tanggal itu. Artinya apa? Turunnya saja berbarengan dengan turunnya Al-Qur'an. Ya, betul. Berarti sangat luar biasa. Terus ditambah lagi di situ ada ta'yin khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kadang-kadang orang kalkulasinya begini. Khairum itu tidak lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan dihitung. Satu hari sekian, 1000 bulan sekian ketemunya sekian tahun. Padahal kalau tad'ifullah, jadi Allah kalau sudah melipat gandakan sesuatu, itu tidak terhitung. Bisa sampai ratusan tahun, bahkan bisa sampai ribuan tahun. Itu kalau Allah sudah berkenan. Maka itulah istimewa dan luar biasanya bulan Ramadan. Adanya Lailatul Qadar. Dan kita kan juga berharap ya semoga ya kita bisa dapatkan itu sebagai bentuk kemuliaan kita sebagai umat Muhammad dan penghormatan kita terhadap bulan Ramadan. Jadi terus gini, gimana kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Nah sebenarnya kalau apakah kita cukup tahu bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar? Sebenarnya terus, mudah sebenarnya. Gimana sebenarnya caranya? Ada satu tip dari Rasulullah. Barang siapa yang sholat sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dan sholat subuh berjamaah selama bulan Ramadan, itu sebenarnya dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi enggak Lailatul Qadar itu enggak satu saja gitu ya. Tapi apalagi ada lagi yang begini, siapa yang menjaga sholat 5 waktu selama bulan Ramadan dengan cara berjamaah, itu dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Tapi kalau mau dapat Lailatul Qadarnya lebih gampang lagi. Gimana caranya? Mulai hari pertama itu jangan tidur. Nggak tidur sama sekali? Ya gunakan untuk ibadah atau pastinya ya. Tak kira nggak tidur satu hari gitu. Mulai hari pertama sampai hari ke-30 nggak tidur, insya Allah dapat itu. Entah malam yang mana. Semoga saya mendapatkan juga ya. Tapi kalau diomong memang mudah, tapi pelaksanaannya ya agak. Iya, tapi ya sekali lagi paling tidak orang yang terbiasa dengan qiyamul lail, biasa dengan sholat jamaah, biasa dengan tadarusul Quran, biasa dengan sedekah, biasa dengan muasyarah bil khair, muamalah bil khair, itu insya Allah sudah gambaran orang yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Begitu. Ini mungkin yang terakhir ya. Ada satu, apakah di generasi muda sekarang ada pesan khusus untuk generasi muda sekarang dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan ini? Ya, terima kasih. Jadi begini, seperti yang saya katakan tadi, dari hadis Man Fariha itu sebenarnya kata kunci untuk Ramadan itu berkah, Ramadan itu bisa mudah dan menyenangkan adalah suka, senang dulu. Ciptakan rasa senang.
Anda adalah generasi Z yang senang dengan gadget. Kenapa enggak dirubah senangnya dengan Al-Quran gitu. Al-Quran. Karena kalau sudah senang, jangankan baca pada satu lembar, satu mushaf itu enggak berat. Nggak terasa. Enggak terasa karena senang. Ukurannya senang. Kemudian selain senang, ayo kita bersama-sama berusaha mengikuti alur yang ada, menghormati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena memang menghormati bulan Ramadan, khususnya orang yang berpuasa, ini termasuk salah satu dari ibadah yang sangat dianjurkan. Dan bagi yang berpuasa, sebaliknya hormatilah orang yang sedang tidak berpuasa. Jadi jangan mentang-mentang berpuasa, kamu harus hormati saya. Enggak, harus bisa menghormati yang sedang tidak berpuasa. Sehingga terciptalah harmoni yang sangat indah. Saya kira itu. Mungkin ada lagi? Jazakumullah Yai. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di podcast hari ini. Semoga beliau diberi kesehatan selalu sehingga bisa berjumpa lagi di podcast berikutnya. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Religi dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Barcelona, jangan lupa mampir makan. Semoga apa yang disampaikan tadi berguna dan jangan lupa diamalkan. Akhirul kalam, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.